Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak guru hebat, calon peserta PPG dalam jabatan 2023. Mudah-mudahan pada pengumuman seleksi administrasi Ibu Bapak lolos ya. Syukur alhamdulillah. Karena PPG adalah pintu gerbang untuk keprofesionalisme guru ya. Jadi diakui keprofesionalisme Ibu Bapak itu diakui kalau sudah memegang sertifikat pendidik, yaitu sertifikat sakti gitu ya, bisa datang kemana-mana. Nah, untuk kali ini yaitu kita akan membahas soal pretest PPG sering muncul 99% lulus PPG part 4, itu sebanyak 30 soal. Untuk kali ini kita akan membahas soal pedagogik ya. Pedagogik part 1. Nah, seperti janji saya kemarin bahwa setiap edisinya itu akan memberikan kunci jawaban edisi sebelumnya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, ini Ibu Bapak ya, ini kunci soal pretest PPG sering muncul part 3 yang edisi kemarin ya, 3 hari yang lalu, nomor soal 31 sampai 50. Silahkan di screenshot ya, catat untuk mengulas soal yang kemarin. Oke, cukup Ibu Bapak ya, cukup. Nah, kita ada bonus ini untuk Ibu Bapak. Jadi salah satu kesuksesan pretest PPG ini saya kelompokkan 4 tahapan ya. Yang pertama adalah jika Ibu Bapak lolos seleksi administrasi, maka akan dihadapkan dengan ujian pretest. Nanti setelah lolos nih Ibu Bapak tinggal mencetak kartunya ya, kartu ujian, tempat, tanggal lahir, nomor peserta nanti ada di SIM PKB. Jadi cek-cek saja SIM PKB. Tapi jangan lupa bagi yang belum mengsubrek channel ini, harap subrek ya untuk perkembangan guru-guru Indonesia agar pendidikan di Indonesia lebih jaya lagi. Untuk proses kesuksesan pretest PPG ini, tahap pertama adalah Ibu Bapak harus membaca kisi-kisi ya. Kisi-kisi bisa Ibu Bapak dapatkan di portal PPG Kemendikbud.go.id. Nah, setelah Ibu kisi-kisi didapatkan sesuai mapel ya. Kalau misalkan guru TK, maka ininya guru mapel TK kisi-kisinya. Walaupun Ibu ijazahnya apapun itu, tetap tujuannya adalah yang mapel sertifikasi tujuan. Kalau untuk guru PPKN misalkan di SD, maka yang dibacanya itu adalah kalau Ibu linearnya PPG SD, maka yang latihannya itu adalah guru PGSD-nya. Kecuali Ibu Bapak jurusan sertifikasinya PPKN, maka PPKN yang harus dibaca ya kisi-kisinya. Yang kedua itu belajar materi pedagogik, karena pedagogik adalah modal penting seorang guru untuk memahami karakter siswanya ya. Jadi apapun itu kepintaran Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tidak bisa menempatkan dan mengetahui karakter siswa, maka itu akan sia-sia gitu ya, jadi kurang maksimal. Nah, setelah kita belajar pedagogik, maka kita belajar materi khusus atau mapel ya. Mapel khusus Ibu Bapak yang menjadi tujuan PPG. Misalkan kalau mapel PPG Ibu guru kelas, maka yang diajar adalah materi khusus guru kelas ya. Nah, setelah itu step keempat itu soal profesional dan karakter guru. Ya, jadi di soal ini, rumpun soal ini kita dihadapkan oleh situasi dan kondisi di tempat Ibu kerja, mana yang lebih diprioritaskan oleh Ibu Bapak. Nah, perlu diketahui di dalam memprioritaskan pekerjaan itu Ibu Bapak harus fokus ke tupoksi. Kalau misalkan di luar tupoksi jangan diambil ya. Boleh, itu merupakan nilai minus Ibu Bapak ya gitu. Nah, selanjutnya adalah soal terakhir adalah wawancara kapasitas guru dan loyalitas sebagai guru. Nanti di akhir tes itu ada soal wawancara. Wawancara itu soalnya itu kalau nggak salah 10 soal, yang dimana
sistem itu ingin mengetahui kondisi dan kapasitas ibu sebagai guru, baik itu di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Biasanya itu pemerintah itu atau kementerian itu ingin mendapatkan guru-guru yang berdaya manfaatnya tinggi, ya. Artinya bisa berbagi ilmu kepada rekan-rekannya, kepada masyarakat, ya. Jadi harus ibu itu aktif ya, harus aktif dan bermanfaat di masyarakat. Itu ibu bapak ya, bonus kiat-kiat sukses untuk lulus PPG. Mulai dari step 1, step 2, step 3, dan step 4. Ya, mudah-mudahan adanya ini kita dapat mudah ya untuk lolos. Oke, kita langsung ke pembahasan soal pedagogi. Ya. Nah, untuk kali ini adalah pedagogiknya ya. Jadi jawabannya itu langsung ya. Tidak seperti kemarin. Jawabannya itu di edisi berikutnya, sekarang kita langsung ya. Jawaban yang benarnya itu ada di pilihan jawaban yang di bold. Di bold ya, jadi yang perhatikan. Yang di bold ibu bapak ya, yang di bold. Nah oke, kita langsung soal nomor 1. Pedagogik ya, pedagogik itu banyak. Itu untuk edisi pedagogik kita akan belajar 60 soal. Tapi untuk edisi part 1 pedagogik 30 soal. Nanti 3 hari berikutnya 30 soal akan kita bahas lagi. Oke, langsung aja ibu bapak ya. Nomor 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Maka jawabannya itu adalah yang silahkan ibu bapak ya. Ada kan cirinya? Oke, untuk pembahasan nanti aja bu ya, soalnya kalau pembahasan itu cukup memakan waktu. Jadi kita pembahasannya oleh ibu bapak sendiri ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Oke ya, silahkan dipilih-pilih. Soal nomor 3, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Soal berikutnya, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Oke ya, itu tentang sensor motorik ya, anak. Selanjutnya nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar.
dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan: A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Silahkan buka lagi catatannya. Dicocokkan ya. Disclaimer Ibu Bapak ya, jika ada jawaban di sini yang tidak sesuai dengan ini, disclaimer ya. Jadi bisa dikembangkan dengan analisis Ibu Bapak sendiri. Nomor 7, peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Oke. Lupa Ibu Bapak ya. Ini adalah tentang. Selanjutnya nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral: A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Oke, next. Nomor 9, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya yang memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Oke ya, oke lanjut. Nomor 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam belajar. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Oke. Soal nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia didengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tersebut. Nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jelas ya jawabannya apa? Soal nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data,
membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Sering muncul ya Bapak ya, tentang teori belajar ini hampir 3 soal untuk tahun 2019 itu, 2018 itu hampir 3 soal ini muncul teori belajar ini. Next, nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Next, nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Ya, jadi banyak Ibu Bapak ya. Nah, ini juga jadi setiap teori belajar dikemukakan di soal ini. Nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Oke, next. Nah, untuk kali ini dua edisi berikutnya nanti kita belajar pedagogik ya, ada soal pedagogik. Nanti setelah pedagogik beres kita ke mapel. Yang pertama adalah mapel PGSD, yang kedua matematika PJOK. Kalau misalkan waktu yang memungkinkan ya kita bahas bidang studi yang disertifikasikan atau yang menjadi pilihan Ibu Bapak mengikuti PPG. Oke, lanjut ke nomor 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari, silahkan ya, kalau dibacakan banyak ini Bapak. A, B, C, D, semuanya ada, tapi susunannya ya yang beda. Oke, silahkan Ibu baca-baca. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Berikutnya, nomor 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. Rapat bersumber RPP bersumber dari silabus.
D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Oke, nomor 21 ya. Kita lanjut ke nomor 22. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajaran setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Next ya, nomor 23. Benyamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ingatan. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Oke ya, cuma urutan yang beda ya. Nomor 24. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benyamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Setelah Bloom sudah ada, maka Anderson dan Krathwohl menyempurnakan ya. Nah, yang A, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Oke, next nomor 25. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, dan merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Kita ambil kata kuncinya ya. Jadi siswa itu dihadapkan suatu masalah dan bagaimana caranya siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya. Maka jawabannya udah jelas ya. Nah, oke, Ibu juga tahu gitu ya. Selanjutnya nomor 26. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Oke ya, nah lanjut nomor 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jelas ya, silahkan indikatornya. Untuk memahami soal sekarang ya, soal pretest ini dari tahun 2016 sampai 2021 itu polanya sama gitu Ibu Bapak, cuma kasusnya berbeda dengan untuk ukuran pengacakannya itu beda lagi. Untuk dulu itu paket PPG itu hampir lebih dari 100 lebih itu paket pretest PPG. Jadi kebanyakan guru-guru itu terkecoh dengan soal-soal yang mencantumkan masalah dan metode pembelajaran yang terbaru. Untuk saat ini kan diperkenalkan dengan kurikulum merdeka ya.
nanti di kisi-kisi dan di soal pretest ini nanti itu akan masuk materi kurikulum merdeka. Jadi mulai dari RPP, mulai dari tujuan pembelajaran itu sama saja ya, cuma beda istilahnya saja gitu. Itu yang menjadi bingung guru-guru yang menggunakan kurikulum 2013. Nanti istilah-istilah kurikulum merdeka itu banyak, mulai dari fase-fase ya. Kalau perkembangan anak itu kan, kalau sebelum kurikulum merdeka itu tahun ya, atau rentangnya rentang tahun. Kalau untuk kurikulum merdeka itu rentang fase 1, 2, 3, 4 itu. Ibu harus paham ya, di fase 1 itu apa, dari umur berapa sampai umur berapa. Nanti juga diselipkan oleh indikator filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti diselipkan nih kalau untuk pretest kali ini ya. Jadi lebih luas lagi gitu. Oke, kita teks. 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjukkan peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini jangan dipaksakan ibu bapak, nanti pesertanya stres ya. Jadi untuk menghemat waktu, alihkan ke pertanyaan ke siswa yang lain gitu. Triknya ya. Next. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus adalah A. Cakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak. B. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi jangan dipaksakan ya, kalau siswa belum mencapai kompetensi jangan dipaksakan. Komponen-komponen silabus D. Saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Jadi untuk silabus dan RPP sangat penting ya untuk menjaga kualitas pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang telah kita rencanakan. Oke, nomor 30, nomor terakhir ya untuk edisi untuk tahap soal yang pertama pedagogik 30. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Jadi 30 soal dulu kita cukup ya untuk edisi pertama pedagogik. Nah untuk soal pedagogik ini ada 100 soal. Nah kita akan bahas 30. Kalau bisa nanti kita 2 sesi, kalau belum bisa kita 3 sesi. Nanti setelah pedagogik kita akan fokus ke mapel ya. Yang pertama adalah mapel PGSD, nanti kita lanjut dengan mapel-mapel guru SMP yang di PPG-kan, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Oke, tidak usah khawatir, PJOK kita bahas kalau waktu memungkinkan dan ada waktu untuk ibu bapak sebelum tes gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam setiap ulasan soal ini ya, jadi ada bonusnya ibu bapak, itu adalah ada trik-triknya dan motivasi dari saya yang bersumber dari pengalaman ya. Kalau saya kan untuk belajar itu rileks gitu Bu ya. Jadi untuk belajar itu jauh-jauh hari kita harus membahas soal. Nah setelah mendekati soal tes, jadi kita seolah-olah acuh tak acuh terhadap soal tersebut. Tapi untuk dasarnya kita punya gitu ya.
untuk malam hari H-nya min H1 kita rileks, jangan terfokus untuk menghafal atau membahas soal. Karena kita kan sudah menabung ya, seminggu atau sebulan yang lalu kita mengenal konsep-konsep dari soal pretest. Ya, biasanya kan itu polanya itu sama dari tahun ke tahun, cuma kasus, waktu, dan kondisi soalnya yang berbeda. Polanya tetap sama. Nah, di sini akan saya tambahkan keunggulan belajar via YouTube. Jadi via YouTube ini 30% lebih efektif karena di sini ada audio, visual, ya, sehingga otak itu, pikiran itu lebih efektif menerima informasi, ya, dan fleksibel karena YouTube bisa diulang-ulang. Nah, jadi keunggulan YouTube itu Ibu Bapak, jika Ibu Bapak berkendara di kendaraan roda 2 maupun di kendaraan roda 4 itu bisa menggunakan headset gitu ya. Jadi sambil kita menuju suatu tempat kita bisa mendengarkan pembahasan soal, ya. Jadi berbarengan ya. Jadi lebih efektif dan lebih fleksibel. Sehingga Ibu Bapak yang sibuk itu bisa tetap belajar dengan via YouTube, ya. Itu seperti kasus kemarin saya tes itu ya, 2 kali tes itu saya belajar di jalan dengan via YouTube menggunakan headset ya. Nah, gitu. Jadi daya tangkap lebih mudah dan efektif daya digunakan gitu. Jadi itu Ibu Bapak ya. Nah, untuk pembahasan soal kali ini nanti kita akan bahas ke edisi atau part berikutnya, itu pedagogik, dilanjut dengan mapel yang akan diadakan tes pretest PPK dalam jabatan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sukses tahun ini. Karena perlu diketahui untuk lolos pemanggilan pendidikan itu gabungan dari 4 kriteria menurut peraturan menteri ya pendidikan itu yang baru saat. Yang pertama adalah yang lebih tua atau TMT yang di atas 2005 itu akan mendapatkan poin prioritas. Yang ketiga adalah yang telah lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya itu mendapatkan kelebihan ya atau prioritas yang kedua dari kementerian untuk diikutsertakan dalam pendidikan PPG. Yang ketiga adalah Ibu Bapak harus nilainya besar atau tinggi ya. Nah, untuk guru-guru yang muda ya, prioritasnya itu harus mempunyai nilai ambang batas yang tinggi ya. Kalau misalkan Ibu Bapak lulus pretest tapi nilainya rendah, itu kemungkinan tidak akan terpanggil 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Bahkan ada yang sekarang setelah lulus itu tidak terpanggil, itu gara-gara nilainya jelek. Lulus tapi rata-rata kalah oleh yang lebih tinggi nilainya. Itu ya Ibu Bapak ya. Nah, itu saja informasi dari saya. Selanjutnya kita bertemu kembali di part berikutnya. Atas perhatian dan belajar bersama saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subrek silahkan subrek, like, share, and comment. Terima kasih. Semoga guru Indonesia selalu jaya dan maju untuk Indonesia yang cemerlang. Dan selamat malam.